Bayangkan seorang ayah menangis selama bertahun-tahun hingga matanya memutih karena rindu pada anak yang telah hilang. Inilah kisah tangis Nabi Yakub alaihissalam, menanti kabar anaknya hingga matanya memutih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita sering diuji dengan kehilangan. Tapi pernahkah kita membayangkan kehilangannya begitu lama sampai buta oleh air mata? Inilah kisah tangis Nabi Yakub, ayah dari Nabi Yusuf, yang tidak pernah berhenti berharap dan berdoa, meski waktu terus berjalan. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dukung channel sederhana ini. Bismillah, mari kita bahas. Nabi Yakub alaihissalam adalah anak dari Nabi Ishak alaihissalam dan cucunya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Islam, beliau adalah seorang nabi yang mulia, sosok ayah yang penuh kasih sayang dan teladan dalam kesabaran. Namanya disebut sekitar 16 kali dalam Al-Quran. Beliau berasal dari negeri Kanan, yang sekarang Palestina, dan dikaruniai banyak anak, termasuk Yusuf, Bunyamin, dan saudara-saudara yang lain. Nabi Yakub dikenal sebagai orang yang sangat mencintai keluarganya dan memiliki keimanan yang kuat. Beliau mendidik anak-anaknya dengan penuh kebijaksanaan dan nilai-nilai tauhid. Dari semua anaknya, Nabi Yakub memiliki kedekatan khusus dengan Yusuf kecil, tetapi juga memiliki hati yang lembut dan akhlak yang terpuji. Kedekatan inilah menimbulkan rasa iri dari saudara-saudara Yusuf. Dalam Quran surah Yusuf ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku.'" Quran surah Yusuf ayat 4. Lalu Nabi Yakub memahami bahwa mimpi ini bukan mimpi biasa. Beliau sadar bahwa Yusuf akan menjadi seorang yang besar, dan itu pula yang menumbuhkan rasa iri dari saudara-saudaranya. Iri yang membuncah membuat saudara-saudara Yusuf menyusun rencana licik. Mereka memohon kepada ayahnya Yakub agar mengizinkan Yusuf bermain bersama mereka. Padahal di balik itu, mereka berencana membuang Yusuf ke dalam sumur tua. Setelah berhasil melakukannya, mereka pulang membawa baju Yusuf yang dilumuri darah palsu. Mereka lalu menangis dan berkata bahwa Yusuf dimakan oleh serigala. Nabi Yakub tahu bahwa itu semuanya dusta. Diabadikan dalam Quran surah Yusuf ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu." Dia Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Quran surah Yusuf ayat 18. Setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan berganti tahun, Nabi Yakub alaihissalam tidak berhenti-hentinya menangis dan merindukan Yusuf. Beliau tidak tahu di mana anak kesayangannya. Beliau terus berdoa, berharap Allah mengembalikannya. Dalam Quran surah Yusuf ayat 84, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dia Yakub berpaling dari mereka, anak-anaknya, seraya berkata, 'Aduhai duka citaku terhadap Yusuf,' dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia menahan amarah terhadap anak-anaknya." Quran surah Yusuf ayat 84. Air mata Nabi Yakub itu bukan karena putus asa, tapi karena cinta yang mendalam terhadap Nabi Yusuf. Beliau percaya Allah akan mempertemukannya kembali. Sementara itu, Yusuf mulai tumbuh besar di Mesir. Setelah melalui berbagai ujian dari perbudakan, fitnah, hingga penjara, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Beliau menjadi menteri keuangan di Mesir, pria paling terpandang setelah raja. Saat musim paceklik melanda, saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk meminta bantuan pangan. Disitulah takdir mempertemukan mereka kembali. Diabadikan dalam Quran surah Yusuf ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mereka berkata, 'Apakah engkau benar-benar Yusuf?' Dia Yusuf menjawab, 'Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami,
Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Quran Surah Yusuf ayat 90. Lalu saudara-saudaranya terpukul. Mereka mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Yusuf. Lalu diabadikan dalam Quran Surah Yusuf ayat 92. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surah Yusuf ayat 92. Lalu Nabi Yusuf mengirimkan bajunya untuk diserahkan kepada ayahnya. Ketika baju itu disentuh oleh wajah Nabi Yakub, penglihatannya mulai kembali pulih. Dari sinilah keluarga kembali bersatu di negeri yang diberkahi. Nabi Yakub alaihissalam pun membawa seluruh keluarganya ke Mesir. Di sana beliau bertemu kembali dengan Yusuf, anak yang dirindukannya selama bertahun-tahun. Diabadikan dalam Quran Surah Yusuf ayat 100. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semuanya tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Quran Surah Yusuf ayat 100. Dan perpisahan panjang itu akhirnya berakhir dengan pertemuan yang penuh air mata dan kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.